Assalamualaikum, halo teman-teman semua, para pencinta bola, para pencinta olahraga, dan para pencinta setanah air MNC TV Sport. Di video kali ini kita akan menyaksikan jalannya pertandingan bola antara Persib Bandung melawan Arema FC. Bersama saya, Tim Pokro, dan teman saya, Bungku Sana. Apa kabar Bungku? Jadi ini pertandingan dimulai. Jadi kita tunggu. Oke, di sini dia ada pertandingan sengit. Lihat tuh, dia udah mulai main, dan ini dia untuk para pemainnya. Kayaknya Arema FC masih unggul 3-0, Bung. Ya, nampaknya dia masih kekurangan gizi. Kalau misalkan saya bilang ya, ini strategi yang bagus untuk menjaga gawang dari dari segala acara gitu, dari pemain lain ya, antaranya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau untuk misalkan mau menjaga gawangnya itu, kayaknya gol lagi tuh, Bung. Iya, gol lagi dia. Ini nampaknya Arema FC unggul 2-0 ketimbang pemain lain ya. Jadi inilah dia merupakan salah satu gawangnya Arema FC, dan kita akan lihat aja pertandingannya yang berikut ini. Oke. Jadi seperti inilah untuk tampilan gawang dari Arema FC tersebut. Jadi ini adalah penjaga gawang yang sangat oke lah. Kalau untuk bagikan untuk para pencetak gol sih oke aja. Ya, tapi kan ya harus menjaga kredibilitas dan pemainnya gitu kan. Kalau misalkan tempatnya masih nggak gol, ya udah kita terpaksa nuruti kemauan kiper. Kayaknya nggak gol, Bung. Ya, nggak gol nih untuk Arema FC. Kalau untuk Persebaya Surabaya, dia tuh berhak menuju ke babak berikutnya karena finishing untuk pemainnya tuh lumayan bagus, dan untuk gawangnya itu dia tuh tidak meleset dan jebret. Waduh, kayaknya si Persebaya Surabaya kayaknya masih kurang maksimalkan gol nih, Bung. Iya, nampaknya dia masih kurang strategi gitu ya. Masih kurang strategi antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya ya. Nah, kayaknya pemainnya masih kurang gizi, Bu. Ya, kayaknya pemainnya itu masih kurang gizi kalau misalkan menurut saya ya. Karena menurut saya nih ya, maaf nih, kalau misalkan ini ya, kalau misalkan mau menjaga kredibilitas sebagai pemain itu, jatuh menjaga tekad kuat. Kayaknya sedikit lagi, Bung. Masih Sadil Ramdhani dia. Kayaknya dia nih masih pemain dari Malang Indonesia nih, Bung. Ya, dia nih nampaknya bukan pemain dari Inggris ya. Kalau misalkan menurut saya. Kalau menurut finishing saya nih ya, dia itu pemainnya yang pintar itu, yang merupakan salah satu finishing dari Arema FC itu udah mulai unggul lah dia, katakanlah. Nah, babak pertama habis, kemudian kita lanjut ke babak yang kedua. Oke, sebelumnya, Bung, kita mau bicara statistik dulu ya, Bung ya. Jadi untuk pemainnya itu dia masih unggul 1-0 kan. Nah, gimana untuk daftar putarnya nih, Bung? Ya, untuk daftar putarnya itu ya masih kurang lebih hasilnya pun juga udah memuaskan banget lah ya. Tergantung pemain dan babaknya gitu ya. Kalau misalkan mau lanjut ya, nah ini dia untuk
untuk pendaftaran dari Arema FC nih teman-teman. Jadi gimana nih Bung untuk situs pembaruannya dari Arema FC ini gimana Bung? Ya kalau untuk misalkan situs pembaruan dari Arema FC sih saya rasa itu kurang memungkinkan juga untuk Arema FC bisa masuk. Soalnya nih ya, katanya apa namanya? Katanya Arema FC pernah gagal di menit ke awal dengan skor berapa tadi ya? Dengan skor 3-0 lah. Apalagi dilanjutkan dengan skor 2-1. Itu kalau misalkan mau yang lanjut ke babak berikutnya, babak semifinal gitu, itu harus melewati beberapa tahap ya. Nah, ini dia kalau menurut saya. Dan ini kalau misalkan finishing saya benar nih ya, soalnya Arema FC ini pernah menduduki peringkat ke atas loh. Iya Bung, iya, dia pernah menduduki peringkat ke atas, peringkat 2. Jadi peringkat kedua nih dia sama-samain gitu dengan pelatihnya gitu ya. Pelatihnya itu yang Rico Simanjuntak tuh, dia kurang lebih tuh konsisten untuk apa namanya, untuk yang itu loh, untuk yang kecil-kecilan gitu. Kalaupun misalkan mau dibandingin ya sama aja, nggak ada bedanya sama sekali. Nah ini dia untuk daftar putar sementara untuk Persebaya Surabaya ya Bung ya. Ya ini untuk Persebaya Surabaya dia unggul pemain sedikit ya, untuk Persebaya Surabaya lebih sedikit ketimbang dari Arema FC ya. Yaitu kalau untuk misalkan untuk pemainnya tuh udah lumayan sedikit lah, katakanlah. Jadi ini tuh merupakan salah satu ajang bakat untuk menentukan siapa yang berhak lanjut ke babak berikutnya nih Bung. Iya, soalnya banyak nih ya yang masih support juga untuk mendukung Arema FC dan Persibaya Surabaya akan tampil di TV nanti. Jadi ini kalau misalkan kita lihat ya, di sini dia tuh memakai ajang untuk perlombaannya tuh juga ada memuaskan banget ya Bung. Iya, memuaskan banget dia untuk memakai ajang perlombaannya ini. Jujur nih ya, kalau menurut feeling saya, setidaknya Arema FC pernah menduduki peringkat atas, tapi sayangnya Arema FC pernah kalah di waktu awal ya. Iya, terus justru yang lebih saya kesini nih ya untuk pelatihnya nih. Kenapa coba dibiarkannya Arema FC kalah gitu kan? Padahal dulunya Arema FC ini pernah loh menduduki peringkat ke atas sebagai juara di Olimpiade tahun 2020 lah kemarin ya. Nah jadi ini kita bisa lihat ya, untuk psikologinya itu Arema FC itu pernah sekali membayar 500 US dollar untuk sekali pertandingan untuk di menit ke awal gitu ya. Nah itu ya, jadi segitu aja untuk Arema FC untuk membayar ya Bung ya. Jadi ini merupakan salah satu ajang yang paling dimentingkan oleh masyarakat ya Bung. Ya, nah ini paling objektif untuk kelompok yang kedua. Selamat menyaksikan. Oke, kita udah berada di stadium untuk menyaksikan ajangnya babak kedua ya. Babak kedua antara Persebaya Surabaya melawan Arema FC. Jadi ini babak yang sangat sengit gitu ya Bung ya. Ya, babak yang sangat sengit ini karena Arema FC itu pernah kalah di peringkat yang ke-20 itu. Jadi untuk menuju ke babak yang kedua ini itu adanya sangat sulit ya. Jadi ya itu dia mengatakan ini dia Sadil Ramdhani tadi kita udah lihat ya, untuk di putarnya itu dia udah
maksimal untuk masukkan golnya. Sedikit lagi dia nampaknya masih apa namanya, masih kayaknya gol dia masuk ini 1-0 nih bro. Dia masuk 1-0 dia. Soalnya menurut telinga saya nih ya, menurut pendapat saya nih, justru Arema FC pernah gol di waktu awal, di menit awal tuh ya. Dia tuh pernah gol dengan skor minimum 8-3 lah untuk Arema FC. 8-3 ya, katakanlah 8-3 tuh. Jadi itu adalah skor tertinggi untuk Arema FC untuk adanya pertandingan. Dan ini dia untuk Arema FC. Gol lagi. Dia gol dulu. Dia gol dengan unggul 2-0. Ini masih babak pertama ya. Pokoknya itu nggak boleh pakai cheat nih bung. Ya, dia nantinya tidak boleh pakai cheat dan dia harus memaksimalkan tendangannya itu, dan jangan biarkan itu pemain lain untuk merebut timnya Arema FC ya. Nah ini dari Persibaya Surabaya itu dia masih merebut. Oke, dikembalikan lagi ke Arema FC. Gol. Masih gol ya 3-1. Masih unggul skornya, masih 3-1 ya bung. Ya, masih unggul skornya, masih 3-1. Tapi masih belum ada penilaian untuk gol sementara ini ya. Dia nampaknya masih kurang strategi gitu, masih kurang strategi pertandingannya itu. Jadi dia tuh kalau misalkan mau gol itu harus sampai minimum 3-1 lah, kalau enggak 4-1 lah ya. 4-1 itu udah paling lambat tuh bun. Udah paling lambat dia. Gol lagi 4-0 nih bung. Ya 4-0 dia untuk Arema FC. Jujur ya, kalau misalkan saya pribadi, Arema FC ini pernah loh menjuarai tingkat Olimpiade. Makanya ini yang saya heran dari tadi. Kenapa setiap kali Arema FC gol, justru dia yang melaju ke babak berikutnya ya? Karena ini, kalau misalkan dia melaju ke babak berikutnya kan ya, syukurlah masih menduduki peringkat paling bawah gitu. Tapi kalau misalkan nggak gol ya, berarti ya terima nasib. Gol lagi bung. Gol lagi ya, masih 5-0 nih. Gol nih bung, masih 5-0 nih bung. Iya, nampaknya dia akan melaju ke babak berikutnya nih untuk ajang Olimpiade tahun ini. Iya, nampaknya dia masih gol lagi bung. Ya, apakah dia masih kurang strategi lah, masih kurang strategi. Ayo Arema, waduh, Arema gagal teman-teman. Arema gagal bung ya. Arema gagal ya. Kalau misalkan kegagalan ya harus terima nasib. Nah tuh, lihat aja tuh, pelatihnya aja sampai pusing gitu kan. Sampai pusing. Sampai pusing dong pelatihnya. Oke. Di sini dia tuh kalau lihat Arema tuh dia tuh agak pusing-pusing gitu bung ya. Dan nampaknya kalau udah lihat Arema tuh agak mulai teres, kayak udah mulai agak strong gitu. Tapi dia tuh memang udah sewajarnya lah gitu. Kalau misalkan itu mau gol ya gol lagi 6-0. Gol bung. Oke. Kayaknya sih mungkin di babak kedua sih mungkin di next video lah ya. Ini kita lanjutkan untuk ke babak pertama bung. Mungkin di next video mungkin kita melanjut ke babak kedua. Dan oke lah kalau misalkan waktunya. Oke. Oke teman-teman, seperti apa kelanjutan babak kedua, saksikan video ini setelah pesan-pesan yang berikut ini.